lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Spasi Football News Official tentunya. Kali ini Spasi Football News sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Shin Tae-yong percaya Indonesia bisa kalahkan Thailand. Pelatih Shin Tae-yong optimistis Indonesia masih dapat meraih kemenangan lawan Thailand di leg kedua final Piala AFF 2020. Mewujudkan harapan itu, Shin Tae-yong meminta Indonesia bermain lebih tenang saat laga leg kedua final yang digelar di National Stadium. Meskipun ia menyadari kekalahan 0-4 dari Thailand di leg pertama kemarin cukup membuat tegang timnya. Apalagi melihat lawan yang solid, sedangkan skuad Garuda berusia muda dan kurang pengalaman. Tapi Shin Tae-yong berjanji akan membuat timnya lebih baik dari laga pertama. Misi timnas Thailand di leg kedua lawan Indonesia. Thailand melawan Indonesia di National Stadium malam ini pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Menatap duel itu, The War Elevens membuat modal keunggulan 4 gol. Di laga tersebut, Thailand mencatatkan sebanyak 9 tembakan on target, sebanyak 8 percobaan lainnya melenceng. Indonesia cuma melepaskan sekali tembakan menemui sasaran. Paul King kembali menegaskan bahwa final Piala AFF 2020 belum selesai. Ia ingin mendapatkan hasil serupa yang sama seperti pertandingan sebelumnya. Tak kenal kasihan, Thailand dapat mandat bantai timnas Indonesia lagi. Thailand tak akan memberikan kelonggaran kepada timnas Indonesia pada leg kedua final Piala AFF 2021 nanti. Alexander Paul King menegaskan timnya tak akan bermain santai melawan Indonesia di leg kedua nanti. Paul King sudah menginstruksikan Chanatip Songkrasin CS untuk tampil tancap gas sejak menit awal. Kami ingin mengakhiri turnamen dengan cara menunjukkan permainan ofensif dan mendominasi bola sejak awal laga. Terang Alexander Paul King seperti yang dikutip dari laman SMM Sport. Keunggulan ini menempatkan tim ini tak boleh bermain bertahan. Kami ingin bermain menyerang lagi. Tegas pelatih berusia 45 tahun ini. Morata jalin kesepakatan pribadi dengan Barcelona. Pencarian penyerang yang dilakukan Barcelona mendapatkan perkembangan baru. Striker Juventus Alvaro Morata dikabarkan telah setuju menyeberang ke Camp Nou. Jurnalis Italia Romeo Agresti melaporkan bahwa Morata telah menjalin kesepakatan pribadi berdurasi 18 bulan dengan Barca. Sementara itu, Juventus sekarang ingin mencari pengganti mantan pemain Chelsea dan Real Madrid itu dulu sebelum transfernya bisa dituntaskan. Demikian diwartakan Football Italia. Xavi bikin pemain muda Barcelona bisa bermimpi lagi. Semenjak Barcelona mengalami krisis keuangan, mempromosikan para pemain dari akademi mau tak mau menjadi pilihan. Apalagi dengan kehadiran Xavi Hernandez sebagai pelatih baru Barcelona, diyakini memberi harapan bagi para pemain didikan La Masia. Jaminan pemain akademi untuk menembus tim utama kini terbuka lebar. Situasi berkah dalam musibah ini dipuji oleh ex-jebolan La Masia yang kini membela Real Mallorca, Jordi Moula. Pemain yang menimba ilmu di La Masia pada 2010 hingga 2017 itu senang melihat rekan-rekannya berhasil menembus tim utama. Tiga pemain Inter positif COVID-19, salah satunya Dzeko. Inter Milan mengumumkan kasus virus corona yang melanda klubnya. Tiga pemain Nerazzurri terpapar COVID-19, salah satunya Edin Dzeko. Kabar tersebut disampaikan langsung pihak Inter Jumat 31 Desember 2021 malam waktu Indonesia Barat. Tiga anak asuh Simone Inzaghi itu dinyatakan positif setelah menjalani tes PCR sehari sebelumnya. Ketiga penggawa Inter yang terjangkit COVID-19 yakni Dzeko, Alex Kordats, dan Martin Satriano. Mereka langsung menjalani isolasi mandiri.
Jose Mourinho pilihan sempurna sebagai pelatih AS Roma. Lorenzo Pellegrini senang dengan kehadiran Jose Mourinho sebagai pelatihnya. Setelah ditukangi Mourinho, situasi skuad Roma mulai nyaman kembali. Selain itu, para supporter mereka juga sangat senang dengannya dan selalu memberikan dukungan kepadanya meskipun tim kesayangan mereka mendapatkan hasil buruk. Karena itu, Pellegrini mengatakan bahwa Mou adalah sosok yang tepat yang hadir di waktu yang tepat untuk Roma. Pemain asli Roma itu juga sangat senang dengan kepribadian sang pelatih yang selalu bekerja keras untuk menemukan racikan terbaik bagi timnya. Belotti ternyata memang ingin pindah ke Milan. Urbano Cairo angkat bicara soal masalah kontrak Andrea Belotti. Ia mengungkapkan bahwa sang striker bakal cabut dari Torino segera setelah kontraknya berakhir. Urbano menambahkan Andrea Belotti sebenarnya berharap bisa gabung AC Milan beberapa tahun yang lalu. Ia mengaku menyesal tak melepaskannya saat itu juga. Cari bek kiri baru, Chelsea kini lirik defender Ajax. Chelsea dikabarkan tertarik untuk memboyong Nicolas Tagliafico dari Ajax Amsterdam yang diproyeksikan mengisi posisi Ben Chilwell. Kabar itu dilansir oleh jurnalis asal Italia Fabrizio Romano. Ia menyebut bahwa nama Tagliafico sebenarnya sudah muncul dalam radar Chelsea sejak beberapa pekan yang lalu. Chelsea juga memiliki rencana lain jika nanti ternyata Tagliafico gagal diangkut dari Ajax. Mereka akan memulangkan Emerson Palmieri yang sekarang ini dipinjamkan ke Lyon. Tagliafico sendiri bukan nama baru bagi Chelsea. Sebelum merekrut Ben Chilwell, mereka sempat disebut membidik bek asal Argentina tersebut. Chelsea versus Liverpool. The Blues dilarang terpeleset lagi. Setelah mengawali musim dengan bagus, Chelsea belakangan mulai tersendat. Pasukan Thomas Tuchel itu cuma menang 1 kali dan imbang 3 kali dalam 4 pertandingan terakhir di Premier League. Yang terakhir, mereka ditahan imbang Brighton and Hove Albion dengan skor 1-1. Chelsea selanjutnya akan menghadapi ujian dari Liverpool di Stamford Bridge, Minggu 2 Januari 2022 malam waktu Indonesia Barat. Michael Owen menilai Chelsea akan tersingkir dari persaingan gelar juara Premier League kalau sampai kalah dari Liverpool. Bukan Chelsea, Lukaku awalnya berharap ke Barcelona atau Real Madrid. Setelah menyatakan tak suka dengan Thomas Tuchel, Romelu Lukaku juga belak-belakan soal penyesalannya meninggalkan Inter Milan. Dalam wawancaranya bersama Sky Sports, Romelu Lukaku mengungkapkan bahwa Chelsea bukan pilihan pertamanya. Ia mengira bisa pindah ke Barcelona, Real Madrid, atau Bayern Munich setelah meninggalkan Inter. Ada beberapa tim di level top, Barcelona, Real Madrid, dan Bayern. Semua pemain memimpikannya, itu fakta. Saya pikir bisa ke salah satu tim itu setelah Inter. Itu tidak terjadi. Dan saya bilang satu-satunya klub yang bisa saya bayangkan adalah Chelsea, katanya. Ini tanggapan Tuchel soal komentar Lukaku. Thomas Tuchel tidak suka dengan komentar Romelu Lukaku yang mengaku tidak senang dengan situasinya di Chelsea. Manajer asal Jerman itu menilai pernyataan Lukaku sama sekali tidak membantu tim. Saya tidak menyukainya karena mendatangkan kegaduhan yang tidak kami perlukan. Itu tidak membantu, ujar Tuchel seperti dilansir Sky Sports. Saya tidak merasa dia tidak bahagia. Saya merasa justru sebaliknya. Itulah kenapa ini mengejutkan. Tapi salah kalau tanya ke saya, kata Tuchel. Fans Inter Milan tak mau jika Lukaku kembali. Keinginan Lukaku untuk kembali ke Inter Milan ditanggapi dingin oleh penggemar klub kota mode itu. Salah satu ultras Nerazzurri, Curva Nord, memasang banner menolak kehadiran kembali Big Room di Giuseppe Meazza. Curva Nord rupanya masih sakit hati dengan keputusan Lukaku meninggalkan Inter. Lukaku cabut tepat ketika Lautaro Martinez CS sedang dalam masa transisi dari pelatih Antonio Conte ke Simone Inzaghi. Tidak peduli dengan mereka yang kabur di tengah hujan.
Yang penting adalah siapa yang bertahan dalam badai, by Romelu. Begitu isi banner yang dipasang Kufanoord di depan Giuseppe Meazza. Romelu Lukaku disebut tak punya otak setelah belak-belakan ngeluh ke Thomas Tuchel. Romelu Lukaku belak-belakan menyatakan kalau dirinya tidak menyukai Thomas Tuchel dan menyebut hatinya masih berada di Inter dan ingin kembali ke sana. Ex-back Liverpool Steve Nicol menyebutkan bahwa Romelu Lukaku tak punya otak setelah belak-belakan mengeluh kepada pelatih Chelsea, Thomas Tuchel. Ini agak tidak berotak bukan? Kata Nicol seperti dilansir dari ESPN. Itu benar-benar hal yang tidak punya otak untuk dikatakan. Siapa yang mengatakan hal itu kepada manajer? Omong-omong, hati saya masih di Inter. Bukan itu yang ingin didengar para penggemar. Ini komentar yang tidak punya otak. Tutur Nicol melanjutkan. Pesepak bola yang tolak vaksin COVID-19 tak akan diizinkan main di Italia. Pemerintah Italia mengonfirmasi bahwa pesepak bola dan atlet cabang olahraga lainnya yang menolak vaksin COVID-19 tak akan diizinkan bermain lagi pada musim ini. Keputusan tersebut dikeluarkan pemerintah Italia pada Kamis 30 Desember waktu setempat dan akan diberlakukan mulai 2 Januari 2022. Italia mengeluarkan keputusan itu sebagai reaksi terhadap gelombang terbaru kasus COVID-19 varian Omicron. Sebelumnya, negeri pizza telah mengurangi kapasitas stadion dari 75% menjadi 50%. Gerak Newcastle jelang bursa transfer, bintang AS Roma jadi buruan. Klub Sultan Liga Inggris, Newcastle United, dikabarkan membidik bintang lini tengah AS Roma, Jordan Veretout di bursa transfer. Laporan dari Foot Mercato menyebutkan jika Newcastle United tengah menyiapkan penawaran untuk bisa menggait Veretout dari AS Roma di bursa transfer mendatang. Rencananya didatangkan pada bursa transfer mendatang, Veretout diproyeksikan untuk bisa membuat lini tengah Newcastle makin solid demi misi tetap tampil di kasta teratas Liga Inggris. Namun belum diketahui berapa mahar yang harus disiapkan oleh Newcastle United untuk menembus Jordan Veretout dari AS Roma di bursa transfer mendatang. Barcelona bidik palang pintu andalan Manchester City di bursa transfer. Tak cukup mendatangkan Ferran Torres, Barcelona kembali berkeinginan membajak Aymar Laporte dari Manchester City di bursa transfer mendatang. Barcelona dikabarkan siap menampung Laporte yang gusar karena posisinya di jantung pertahanan Manchester City digusur oleh John Stones. Kabarnya Barcelona berencana ingin menduetkan Aymeric Laporte dan Eric Garcia sebagai tandem di jantung pertahanan mereka. Untuk mendatangkan Laporte dari Manchester City di bursa transfer, Barcelona dikabarkan membutuhkan dana tak sedikit mengingat reputasinya sebagai salah satu bek terbaik di Liga Inggris. Arsenal lepas Aubameyang ke Piala Afrika lebih awal. Arsenal melepaskan Pierre-Emerick Aubameyang untuk bergabung dengan timnas Gabon dalam ajang Piala Afrika lebih awal setelah manajer Mikel Arteta memastikan pemain berposisi penyerang itu tidak akan terlibat dalam laga pembuka tahun melawan Manchester City di Emirates Sabtu 1 Januari. Arteta mengatakan bahwa Gabon telah mengajukan permintaan agar Aubameyang diizinkan bergabung dengan timnas lebih awal. Meskipun Konfederasi Sepak Bola Afrika sebelumnya memberikan kelonggaran pemain tim-tim Inggris tenggat waktu hingga 3 Januari. Nah itulah tadi gengs kumpulan berita-berita menarik dan terupdate dari Spasi Football News. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Spasi Football yang pastinya akan kita update di Spasi Football News Official. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena kita akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan subscribe tentunya. See you gengs!